Seandainya pun Allah menurunkan malaikat bersama rasul dari kalangan manusia, atau dengan kata lain, jika Allah mengutus kepada manusia itu seorang rasul dari kalangan malaikat, maka dia akan tampil dalam wujud berupa seorang laki-laki agar memungkinkan bagi mereka untuk berbicara dengan malaikat itu serta dapat mengambil manfaat darinya. Akan tetapi, jika demikian adanya, tetap saja itu pun tidak akan membuat orang-orang yang ingkar itu menjadi taat. Sebagaimana tidak taatnya mereka terhadap risalah yang Allah kirimkan melalui rasul-rasul Allah yang mereka ingkari itu. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai pada pembahasan ayat ke-7 hingga ayat ke-11 surah Al-An'am. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Dan kalaupun kami menurunkan kepada kalian tulisan di atas kertas hingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Niscaya orang-orang yang kafir itu akan tetap mengatakan, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan bersamanya malaikat? Walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzurun. Dan kalaupun kami menurunkan kepadanya malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh barang sedikit pun. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Dan seandainya pun kami menjadikan Rasul itu dari kalangan malaikat, tentulah kami menjadikan dia berupa laki-laki. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan jika kami menjadikan dia berupa laki-laki, maka kami pun akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka meragukannya. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik. Dan sungguh telah diperolok-olokkan pula beberapa rasul yang datang sebelum engkau. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka itu azab sebagai akibat terhadap olok-olokan yang mereka lakukan. Qul siru fil ardi thumma nzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.
Quran surah Al-An'am ayat 7 sampai ayat 11. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Di dalam ayat-ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan tentang ihwal orang-orang musyrik, yakni orang-orang yang mengingkari dan menyombongkan diri terhadap kebenaran serta melakukan penentangan terhadap kebenaran yang Allah tunjukkan itu. Oleh karenanya, Allah Ta'ala memfirmankan, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim." Dan kalaupun kami menurunkan kepadamu tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, maksudnya Allah menjadikan mereka dapat menyaksikan dan dapat melihat sendiri secara langsung turunnya Al-Quran, juga bisa memegangnya secara fisik dengan tangan mereka sendiri. Kemudian Allah firmankan, laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Maka niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi, kesombongan mereka itu akan sama seperti kesombongan mereka terhadap hal-hal yang kasat mata mereka saksikan, bahkan bisa mereka pegang secara langsung dengan tangan mereka. Tetap saja, mereka akan menyangkalnya dan mendustakannya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga firmankan pada ayat yang lain, "Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fazallu fihi ya'rujuna laqalu." Dan seandainya pun kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, niscaya mereka akan tetap mengatakan, innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Sesungguhnya pandangan kami ini telah dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Quran surah Al-Hijr ayat 14 sampai 15. Mereka akan tetap melakukan penyangkalan itu. Dan kemudian mereka mengatakan pula, wa qalu laula unzila alaihi malak. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu malaikat untuk menemaninya? Maksud dari firman Allah Ta'ala ini adalah orang-orang yang ingkar itu mempertanyakan, kenapa Allah tidak mengirimkan malaikat juga agar malaikat itu menjadi pemberi peringatan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memberikan jawaban, walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Dan kalau kami menurunkan kepadanya malaikat, tentu selesailah semua urusan itu, kemudian mereka tidak diberikan penangguhan barang sedikit pun. Maksud dari firman Allah Ta'ala ini adalah, seandainya malaikat diturunkan kepada mereka yang melakukan kekafiran itu, niscaya malaikat itu turun dengan membawa azab dari Allah. Dan firman Allah ini sama seperti halnya yang tertera pada ayat yang lain. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Kami
tidaklah menurunkan malaikat, melainkan dengan membawa kebenaran berupa azab. Dan tidaklah mereka akan diberi penangguhan apabila malaikat itu diturunkan. Quran Surah Al-Hijr ayat 8. Kemudian Allah Ta'ala juga melanjutkan firman-Nya, "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula." Dan kalau kami menjadikan Rasul itu dari kalangan malaikat, tentulah kami menjadikannya berupa laki-laki. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan jika pun kami menjadikan malaikat yang diutus itu berupa laki-laki, kami pun akan tetap menjadikan mereka ragu, sebagaimana saat ini mereka meragukannya. Maksud dari firman Allah Ta'ala ini, seandainya pun Allah menurunkan malaikat bersama rasul dari kalangan manusia, atau dengan kata lain, jika Allah mengutus kepada manusia itu seorang rasul dari kalangan malaikat, maka dia akan tampil dalam wujud berupa seorang laki-laki, agar memungkinkan bagi mereka untuk berbicara dengan malaikat itu, serta dapat mengambil manfaat darinya. Akan tetapi, jika demikian adanya, tetap saja itu pun tidak akan membuat orang-orang yang ingkar itu menjadi taat. Sebagaimana tidak taatnya mereka terhadap risalah yang Allah kirimkan melalui rasul-rasul Allah yang mereka ingkari itu. Kemudian Allah Ta'ala kembali memfirmankan, "Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik." Dan sungguh telah pula diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum engkau. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka itu balasan berupa azab karena mereka telah mengolok-olokkannya. Firman Allah Ta'ala ini merupakan hiburan dari Allah bagi Nabi SAW atas perlakuan buruk dari orang-orang yang mendustakannya. Dan sekaligus juga sebagai janji baginya serta bagi orang-orang yang beriman berupa datangnya pertolongan serta akhir yang baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Allah memerintahkan melalui firman-Nya, "Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Maksud dari firman ini adalah Allah memerintahkan agar memikirkan diri kalian dan perhatikan pula apa yang telah Allah timpakan kepada generasi yang terdahulu yang telah mendustakan dan mengingkari para rasul yang telah diutusnya itu. Mereka mendapatkan azab, siksaan, dan juga hukuman di dunia, serta disediakan pula azab dan siksaan yang sangat pedih di akhirat nanti. Perhatikanlah juga bagaimana Dia, Allah, menyelamatkan para rasul-rasulnya serta menyelamatkan pula hamba-hambanya yang beriman. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 7-11 surah Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab.
insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 12 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.